Bayangkan sebuah dunia di mana kebebasan Anda dibatasi, budaya Anda diremehkan, dan masa depan Anda ditentukan oleh kekuatan asing. Inilah kenyataan yang dihadapi rakyat kita di bawah pemerintahan kolonial. Tetapi di tengah kegelapan, mercusuar harapan muncul dalam bentuk organisasi yang berdedikasi. Organisasi-organisasi ini lahir dari keinginan untuk melestarikan identitas kita, menuntut hak-hak kita, dan merebut kembali takdir kita. Mereka adalah wadah bagi para intelektual, aktivis, dan orang-orang biasa yang berani bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Berikut adalah daftar organisasi-organisasi yang berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi masa awal pergerakan nasional dari tahun 1908 sampai dengan 1920. Organisasi pada masa ini umumnya bersifat sosial budaya dan ekonomi, meskipun kemudian berkembang ke arah politik. 1. Budi Utomo, BU, 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, terinspirasi oleh ide Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi pribumi modern pertama yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan menjadi tonggak kebangkitan nasional. 2. Sarekat Dagang Islam SDI 1911. Didirikan di Solo oleh Haji Samanhudi, awalnya bertujuan membela kepentingan pedagang pribumi dari persaingan pedagang Tiongkok. 3. Sarekat Islam SI 1912. Perkembangan dari SDI dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto, menjadi organisasi massa terbesar dengan basis Islam yang kemudian pecah menjadi SI Merah berhaluan komunis cikal bakal PKI dan SI Putih Islam Nasionalis. 4. Indisi Partai IP 1912 didirikan oleh 3 serangkai, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan dan merupakan organisasi multi-etnis yang radikal pada masanya. 5. Muhammadiyah 1912 didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, fokus pada pemurnian ajaran Islam serta pendidikan dan sosial. 6. Indisi Sosial Demokratische Vereniging ISDV 1914, organisasi berhaluan sosialis komunis yang didirikan oleh tokoh Belanda, Snevely, dan menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia PKI pada 1920. 7. Perhimpunan Indonesia PI 1908 hingga 1922. Awalnya bernama Indische Vereniging, didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Sejak 1922 menjadi organisasi politik radikal yang menyuarakan kemerdekaan penuh. Tokoh-tokohnya antara lain Muhammad Hatta dan Iwa Koesuma Sumantri. Organisasi massa radikal non-kooperasi dari tahun 1920 hingga 1930. Organisasi pada masa ini menempuh jalur keras dan menolak bekerja sama non-kooperasi dengan pemerintah kolonial. 1. Partai Komunis Indonesia PKI 1900 berkembang dari ISDV, menjadi partai politik pertama yang menentang kolonial secara terbuka. 2. Taman Siswa 1922 didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, fokus pada pendidikan nasional yang memerdekakan, Nationale Onderwijs sebagai senjata melawan kolonialisme. 3. Nahdlatul Ulama NU 1926 didirikan oleh Ki Hasyim Asy'ari, fokus pada pendidikan keagamaan, tradisional, dan sosial keagamaan. 4. Partai Nasional Indonesia PNI 1927 didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan asas Marhaenisme dan tujuan Indonesia merdeka melalui jalur non-kooperasi. PNI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar yang menyebabkan kekhawatiran Belanda. Organisasi massa moderat kooperasi dari tahun 1930 sampai 1942.
Pasca penindasan oleh Belanda terhadap organisasi radikal seperti penangkapan Soekarno, muncul organisasi yang memilih jalur kooperasi, bekerja sama dengan pemerintah kolonial melalui Volksraad, Dewan Rakyat untuk mencapai tujuan. 1. Partai Indonesia, Partindo, 1931, didirikan oleh Sartono sebagai kelanjutan PNI yang dibubarkan. 2. Pendidikan Nasional Indonesia, PNI Baru, 1931, didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, fokus pada pendidikan politik kader untuk perjuangan jangka panjang. 3. Partai Indonesia Raya, Parindra, 1935. Hasil gabungan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, dipimpin oleh Dr. Sutomo dan kemudian Sutarjo Karto Hadikusumo, yang mengajukan petisi Sutarjo 1936 menuntut pemerintahan sendiri bagi Indonesia. 4. Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, 1937. Didirikan oleh Aka Gani, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin, menentang fasisme internasional dan berjuang melalui jalur kooperasi. Gabungan Politik Indonesia, GAPI, 1939. Federasi dari berbagai organisasi politik seperti Parindra, Gerindo, dan lain-lain yang menuntut dibentuknya Parlemen Indonesia dan semboyan Indonesia berparlemen. Organisasi Masa Pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini, organisasi politik dilarang. Jepang membentuk organisasi semi-militer dan massa untuk kepentingan perang mereka. Tetapi, organisasi tersebut dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. 1. Gerakan 3A, 1942. Organisasi propaganda Jepang, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, yang tidak bertahan lama. 2. Pusat Tenaga Rakyat, Putara, 1943. Dipimpin oleh 4 serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Meskipun dibentuk Jepang, digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mempersiapkan kesadaran nasional. 3. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, 1944, menggantikan Putera, lebih diarahkan untuk pengerahan tenaga dan sumber daya demi Perang Jepang. 4. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbicho Sakai, 1945, dibentuk Jepang untuk menyelidiki dan menyusun dasar negara serta persiapan tata kelola pemerintahan Indonesia merdeka. 5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau Dokuritsu Junbi Inkai 1945, melanjutkan tugas BPUPKI yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan dan menetapkan dasar negara serta presiden wakil presiden. Organisasi-organisasi ini menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan budaya, sementara yang lain terlibat dalam advokasi politik, demonstrasi, dan bahkan perlawanan bawah tanah. Mereka menghadapi tantangan besar, termasuk pengawasan kolonial, penangkapan, dan sensor. Meskipun menghadapi kesulitan, organisasi-organisasi ini tidak pernah kehilangan harapan akan Indonesia yang merdeka. Ide dan tindakan mereka menginspirasi generasi orang Indonesia untuk berjuang meraih kebebasan mereka. Organisasi-organisasi ini mencerminkan fase-fase perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari fokus pendidikan dan sosial, bergerak ke politik radikal, lalu moderat kooperatif, hingga akhirnya memanfaatkan situasi Perang Dunia Kedua untuk mencapai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Warisan organisasi-organisasi ini terus membentuk bangsa kita hingga saat ini. Mereka mengajarkan kita pentingnya persatuan, ketahanan, dan pengejaran cita-cita kita yang tak tergoyahkan. Saat kita menikmati kemerdekaan kita, mari kita selalu mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang datang sebelum kita. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.